Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bisunnatikal qamari idza talaha wa man sara 'alaiha sara fi daw'in nahari idza jallaha wa man arada anha asya fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Kuala Eno, Akhina Yoga. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita akan bertanya bagaimana pendapatnya dan juga cerita kilas balik tentang Maulidun Nabi Muhammad SAW kepada Akhina Yoga. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Andi yang memberi kesempatan untuk saya menyampaikan kilas balik tentang insan yang agung, insan yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercerita tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa diceritakan sedemikian mungkin. Sebab kenapa? Bahwasannya baginda Nabi besar Muhammad SAW insan yang agung, kekasih Allah, yang diciptakan sama Allah, sebab musabab terciptanya seluruh alam semesta. Teringat sebuah kisah di zamannya tabi'in, zamannya sahabat Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Ali didatangi oleh seorang tabi'in bertanya tentang Rasulullah. Datang tabi'in tersebut menjumpai Sayyidina Ali, berkata memohon kepada Sayyidina Ali, "Ya Sayyidina Ali, aku adalah insan yang mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Aku adalah insan yang dimana menjadikan keseharian Rasulullah SAW menjadikan sebagai tauladan. Engkau adalah menantu Nabi, engkau adalah sepupunya Nabi, bahwasanya engkaulah yang paling dekat dengan Nabi. Tolong ceritakan kepadaku," kata tabi'in tersebut, "bagaimana keindahan Nabi besar Muhammad SAW." Sayyidina Ali tersenyum mendengar pertanyaan tabi'in tersebut. Sayyidina Ali kembali bertanya, "Wahai sahabatku, engkau bertanya bagaimana sifat, bagaimana bentuk baginda Nabi besar Muhammad SAW? Pertama, sebelum aku jabarkan, sebelum aku ceritakan, aku akan bertanya kepadamu." Sayyidina Ali bertanya kepada tabi'in tersebut, "Ya sahabatku, apakah engkau tahu langit? Apakah engkau tahu bumi? Apakah engkau tahu bintang-bintang? Apakah engkau tahu alam semesta?" "Ya, tahu," kata tabi'in tersebut. "Tolong ceritakan kepadaku," kepada Sayyidina Ali. Tabi'in tersebut terkejut. "Ya Sayyidina Ali, sungguh aku tidak bisa menceritakan alam semesta, karena sesungguhnya itu sangatlah luas, sangatlah besar," kata tabi'in tersebut. Sayyidina Ali tersenyum berkata kepada tabi'in tersebut, "Wahai sahabatku, engkau menceritakan alam semesta yang dibilang sama Allah itu Khalil, bahwasanya sedikit engkau tidak bisa, tetapi engkau bertanya kepadaku bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana Rasulullah yang sangat agung, yang sangat besar dan tidak ada tandingannya. Engkau menyuruhku menceritakannya, bahwasanya jika aku menceritakan sampai akhir hayatku tidak akan selesai tentang keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad SAW." Ulama kita sudah berapa orang mengatakan bahwasanya jikalau seluruh pohon di dunia ini dijadikan sebagai alat tulis dan seluruh lautan dijadikan sebagai tinta, tidak akan selesai menceritakan tentang agungnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di mata sahabat Rasulullah SAW sangat istimewa. Sahabat terkadang melakukan hal yang di luar nalar, karena sebab sahabat memandang Rasulullah mendapatkan sesuatu yang tidak akan didapatkan di insan lainnya. Salah satu contoh, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah sahabat yang kerdil, tingginya sekitaran 50 cm dari riwayat-riwayat yang disampaikan. Beliau adalah sahabat yang selalu membawa terompahnya Rasulullah atau capal Rasulullah. Sampai saking cintanya Abdullah bin Mas'ud akan mengambil
capal Rasulullah dan meletakkannya di atas kepala. Bahwasannya ditanya lagi dengan para sahabat lain, "Ya Ibn Mas'ud, kenapa engkau membawa itu capal di atas kepalamu? Itu hanya capal ya Ibnu Mas'ud." Ibnu Mas'ud menjawab, "Wahai sahabatku, sesungguhnya capal ini lebih mulia ketimbang diriku. Sebab kenapa? Capal ini sudah Isra Miraj, sudah bertemu sama Allah, sedangkan diriku belum." Begitulah cintanya sahabat. Rasulullah dari bentuk fisik, Masya Allah, dijelaskan Rasulullah ketika berwudu, ini kulit Rasulullah, ketika berwudu seluruh tubuh Rasulullah hanya membutuhkan 1 mud. 1 mud itu sekitaran 1 gelas kecil. Rasulullah cukup. Kalau dipikir nalar, itu tidak masuk di nalar manusia, karena sebab Rasulullah rambutnya panjang. Ketika rambut Rasulullah panjang sampai ke bahu, dan ketika rambut Rasulullah itu di dalam riwayat dikatakan ada 3 bagian. Rambut Rasulullah yang sebatas bawah telinga, rambut Rasulullah di batas leher, dan ketika panjang rambut Rasulullah di batas bahu. Itu digunakan Rasulullah untuk berwudu, itu cukup. Sebab kenapa? Ini di dalam bahasa sederhananya, kenapa bisa cukup? Begini, jikalau kita membersihkan lantai yang terbuat dari marmer atau dari batu-batu, sama kita membersihkan lantai dari aspal, kita akan membutuhkan volume air yang berbeda. Begitulah Rasulullah, apabila kita membersihkan lantai yang dari marmer, membutuhkan volume air yang sedikit tetapi bisa untuk disebarkan saking halusnya. Tetapi apabila kita membersihkan lantai yang terbuat dari aspal, maka akan membutuhkan volume air yang sangat banyak. Begitu halus kulit Rasulullah, mungkin setitis air tidak akan diresap oleh kulit Rasulullah, melainkan mengalir indahnya di tubuh Rasulullah. Wajah Rasulullah sangatlah indah. Rambut Rasulullah, pernah rambut Rasulullah di perjanjian Ubaidiyah, Rasulullah memotong rambut beliau. Rambut beliau dibagikan kepada seluruh sahabat. Bahkan dalam satu riwayat, ada sebagian sahabat yang berebut rambut Rasulullah sampai ingin saling membunuh. Padahal sahabat mendapatkan paling banyak hanya 3 helai. Seluruh rambut Rasulullah didapati oleh para sahabat. Itu begitu istimewanya rambut Rasulullah. Ludah Rasulullah, ketika Rasulullah berludah, tidak pernah sampai ke tanah, melainkan ditampung para sahabat, dan sahabat nampung langsung menggosokkannya di muka. Keringat Rasulullah begitu juga, dijadikan sebagai penambah harum ruangan, ditambah harumnya minyak wangi. Begitulah Rasulullah indahnya. Jika diceritakan, maka tidak akan selesai keindahan Rasulullah. Mungkin beginilah cerita indah, walaupun sedikit, dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan cerita ini, kita mohon kepada Allah, semoga kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang berguna bagi agama Islam dan berguna bagi dakwah Rasulullah SAW. Mungkin sekian cerita singkat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada akhina Yoga. Semoga dengan cerita tadi dapat menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu syair mengatakan, "Ma madahtu Muhammadan bi qasidati, walakin mudihat qasidatin bi Muhammadi." Tidaklah aku memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku, akan tapi qasidahku lah yang jadi termulia, yang jadi terpuji berkat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam qasidah tersebut. Makanya wa manusiba ila syarifin fahuwa syarif, dan apa-apa yang disandarkan kepada yang mulia maka dia akan menjadi mulia. Begitu pula bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang biasa, akan tapi bulan tersebut dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi bulan yang biasa menjadi mulia berkat adanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas beberapa kalimat yang dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.